Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus tahun 2023 menggelar pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan pada 22 November 2023 di Balai Benih Unit BBU di Stambun Mimika yang dibuka Kadis Tanbun Mimika Ali Cewanma. Pelatihan olah hasil tanaman pangan berupa keripik pisang dan keripik ubi jalar digelar bagi petani orang asli Papua dari 6 distrik, yaitu Distrik Wania, Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur, Distrik Wamkinarama, Distrik Kuala Kencana, dan Distrik Iwaka. Dikatakan Kadis Tanbun Mimika Ali Cewanma, pelatihan tersebut sebagai bentuk peningkatan kapasitas petani orang asli Papua, di mana ke depan diharapkan dapat mengolah hasil pangan lokal Mimika berupa pangan olahan jadi seperti keripik pisang dan ubi jalar dari hasil tanam sendiri maupun sebagai pelaku UMKM pangan lokal di Mimika. Bapak Ibu tahu bahwa kegiatan ini dibiayai oleh kegiatan OTSUS, otonomi khusus. Jangan sampai nanti dikira tidak ada kegiatan otonomi khusus. Jadi ini khusus kegiatan ini dibiayai oleh Dana Otonomi Khusus. Bapak Ibu datang ke sini untuk mengikuti kegiatan ini, diharapkan bisa mampu untuk bisa mengerti dan nantinya bisa kembali bisa menyampaikan atau bisa melatih juga di kelompoknya masing-masing. Jangan kita asal tanam saja di kebun, tinggal kita pergi jual, ya. Tapi kita juga bikin perubahan sedikit. Bisa toh? Bisa. Iya. Ibu-ibu ini tahu lincah-lincah, bisa menggoreng, ya. Jadi diharapkan pelatihan ini semua bisa mengetahuinya, meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan dan sikap kita. Jadi dari sinilah kita sudah bisa pulang, jangan diam sampai pulang untuk berbuat sesuatu, nanti dievaluasi untuk PTK. Karena narasumber ini bukan narasumber yang biasa-biasa, ya. Narasumber ada orang-orang yang hebat, ya, yang tahu. Mereka mulai dari stek batang itu ditanam sampai bagaimana untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, buah yang bagus, ya, buah yang sehat, sampai sekarang dulu bisa praktek. Jadi pengolahan hasil, ya. Jadi sekali lagi kami harapkan atas nama pemerintah Kabupaten Mimika lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, kami harapkan Bapak Ibu adalah perwakilan dari kelompok masing-masing di 6 distrik tersebar di Kabupaten Mimika, boleh mengikuti kegiatan yang baik dan boleh membawa pulang hasil yang sudah diketahui atau sudah dilatih di sini untuk kelompoknya atau perorangan juga bisa lewat UMKM. Baik, mungkin itu saya bisa sampaikan di saat pagi hari ini. Tetap semangat untuk menanam, untuk selalu saya sampaikan. Semangat untuk memelihara dan mendapatkan hasil yang baik, dan jangan diam saja untuk dijual, tetapi bisa dikembangkan lewat pengolahan hasil tanaman pangan, ya. Jadi ada hasil tanaman pangan, ada hasil hortikultura, ya. Hortikultura itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada toh? Dari sayur-sayuran ada atau tidak? Ada. Dari sayur itu ada, ya. Buah-buahan juga ada. Kita lihat di luar sana di Jawa itu banyak, ada keripik apel yang tadinya kita cuma makan mentah-mentah atau sudah tua kita makan, ya, segar-segar, tetapi kita bisa buat keripik apel atau keripik salak, keripik nangka dan lain sebagainya. Tapi di Papua ini masih banyak itu keripik bisa dengan ubi jalar, keladi. Kalau itu biasa kita makan di rumah toh, iya. Tapi sekarang kita lihat cara yang terbaik yang ibu-ibu yang sudah bisa memproduksi lalu menjual. Kita akan lihat sebentar bagaimana cara membuat keripik pisang yang bagus dan keripik ubi jalar yang bagus. Kita akan lihat. Untuk itu kami mohon jangan dia mengantuk, ya, biar siang juga semangat, ya. Tidak tahu langsung tanya, ya. Dalam pelatihan tersebut, para peserta akan dibekali dengan materi dan langsung melakukan praktek pengolahan pisang dan ubi jalar, mulai dari penanaman, panen, produksi keripik, pengemasan, hingga pemasaran keripik produk UMKM. Giat seperti ini akan berkelanjutan digelar bagi distrik lainnya di Mimika sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat petani dan pelaku UMKM pertanian agar ke depan dapat mandiri dalam peningkatan ekonomi keluarga. Hari ini pelatihan
pengolahan hasil tanaman pangan dari dana Otsus. Kita untuk hari ini pelatihannya dengan ada materi mengenai penanaman, yaitu bicara dengan pisang, dan pengolahannya juga mengenai pengolahan hasil dari ubi jalar dengan pisang. Pesertanya dari 6 distrik yang mewakili yang ada di dalam kota, untuk mewakili dari Kabupaten Mimika. Pengolahan nanti kita menggunakan keripik, ada keripik bijalar dengan keripik singkong, keripik pisang, karena nanti dari UMKM yang akan menjelaskan mengenai pembuatan keripiknya. Kalau kita pematerinya hanya sebagai batas untuk penanaman, untuk produksinya dulu. Jadi dari produksi nanti dilanjutkan dengan pengolahan hasil. Untuk produksi tergantung, kalau memang ubi jalar bisa 4-5 bulan, kalau pisang dari tanaman itu bisa 1-2 tahun kalau pisangnya. Tapi kalau hasil yang sudah ada kan bisa diambil dari masyarakat atau dari hasil yang sudah ditanam duluan. Kami mohon kalau bisa dari pihak peserta, karena ini adalah Otsus, mudah-mudahan dari beliau-beliau ini bisa mengangkat. Jadi jangan sampai hanya orang luar saja yang bisa membuat keripik, tapi dari beliau-beliau ini juga akan bisa membuat keripik dan bisa berproduksi. Jadi karena selama ini kan hanya orang luar yang bisa membuat itu. Saya ingin dari hasil yang ada itu bisa ditingkatkan lagi untuk pembuatan dengan pengolahan hasilnya, dan itu akan menambah pendapatan dari rumah tangga itu sendiri. Nama saya Yosena Kuboya, penyuluh koordinator di distrik Wangkinarama. Pelatihan pengolahan hasil tanam. Kita pelatihan di BPP Mimika Baru di Kilo 7 dengan petani 6 distrik. Ibu-ibu yang bisa jualan terus itu bisa tahu, yang bisa ubi-ubian yang keladi itu bisa jadi kerupuk. Dan juga kita minta bantuan dari dinas, bisa kasih alat-alat, kita kerja. Kami kelompok tani, kami dari distrik Wangkinarama, kelompok tani Motiwi serba usaha. Kami datang di sini, kami mengikuti pelatihan mengelola tanaman pangan. Kami sangat bersyukur karena hal-hal yang kami dapat sekarang ini bagi kami ibu-ibu itu hal yang baru. Dengan adanya kami dapat ini jadi pengetahuan bagi kami untuk kami bawa pulang. Jadi kami ini bantuan pangan ini lewat dana OSIS, tapi bukan berupa uang. Tapi kami datang untuk mengolah hasil daripada pisang.